Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga dan pendengar pemirsa Rasio TV yang saya hormati. Baik, Insya Allah pagi ini kita berkah dan dalam ridhonya. Amin, 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 amin. Ya Rabbal amin. Alamin. Dan semoga selalu sehat nih, Bang Ihsanuddin ya. Amin, insya Allah. Kita melihat Bang Ihsanuddin ini di pagi hari ini kita mengangkat beberapa hal. Di antaranya nanti potret bangsa ini dikaitkan dengan kemarin kan kita memperingati Hari Kesehatan Mental ya. Ya, Antara banyak orang yang melihat sebenarnya di pandemi yang sudah mulai melandai ini antara pemulihan ekonomi, fisik dan mental bangsa ini kan disoroti, apalagi ketika krisis mental orang bisa bilang gitu ya, muncul tekanan ekonomi, masalah kesehatan jiwa ini meningkat gitu ya, masalah kesehatan jiwa meningkat. Ini menjadi pembuka kita nih, Bang Ihsanuddin, dari dialog kita. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat bahwa tekanan ekonomi bisa memicu masalah kesehatan jiwa dan juga kaitannya dengan mental bangsa ini, mental pemimpin dan mental rakyat saat ini? sekitar 5 tahun ya, 5 tahun lalu, 5 tahun lalu, saya menyampaikan bahwa research Sustainable Development Goals itu tentang mental disorder. Tadi penyakit tekanan jiwa itu gitu, mental ada kelainan, ada ketakberaturan, ada posisi mental yang menjadi tidak terstruktur rapi, ya mental yang tadi dalam tekanan. Yeah. Lalu diriset oleh Sustainable Development Goals itu sebab-sebabnya. Itu dalam rangka melihat bagaimana pembangunan berkesinambungan itu bisa berlanjut berdasarkan 17 pilar. Pilarnya itu kan antara lain pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar kemiskinan, pilar pengangguran, pilar lingkungan gitu. Makanya mereka menggunakan istilah triple P. Triple P itu soal bagaimana hubungan masyarakat dengan lingkungannya, dengan planet gitu. Bagaimana kemudian pertumbuhan itu terjadi, lalu bagaimana hubungan antar masyarakat dengan baik juga terjadi di posisinya. Dan karenanya disebut sebagai green economy. Dari sanalah riset itu dibuat, dan riset itu kemudian menghasilkan ada 4 negara yang mengidap mental disorder tinggi waktu itu. 4 negara. Berhasil pernah saya sampaikan juga, tapi karena ini menyangkut soal riset di Indonesia baru-baru ini terjadi, tapi sesungguhnya Sustainable Development Goals pernah melakukan riset sekitar 4-5 tahun lalu gitu. Risetnya ternyata yang mengidap 4 penyakit itu, warga yang mengalami tekanan jiwa itu demikian tingginya, itu terdiri dari Amerika, Inggris, UK ya, United Kingdom, juga Australia. Dan terakhir Indonesia. Nah, ketika dicoba dicari penyebabnya ekonomi. Nah, Amerika yang cukup mendalam akibat ekonominya, yakni para perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi menjadi suka makan gitu ya, punya problem masalah macam-macam, dan akibat suka makan, suka ngemil, badannya jadi gemuk gitu ya, jadi fat lady istilahnya, perempuan-perempuan gemuk. Dan karena mereka juga punya problem pada penampilan, maka mereka berhubungan mencari obat untuk kurus gitu posisinya. Di sana terjadi kerjasama menarik antara industri makanan dan industri farmasi. Nah, itu juga terjadi di Inggris, itu terjadi juga di Australia, terjadi juga di Indonesia. Lalu apa soalnya dengan Indonesia? Ternyata Indonesia soalnya sebabnya adalah riba. Mereka terkena penghisapan luar biasa melalui riba. Hidup mereka resah, gelisah, nggak karu-karuan. Lalu mereka juga ngemil makan, dan kemudian mereka juga butuh untuk menguruskan badan gitu. Nah, artinya problem ekonomi memang halo? Iya. Artinya problem ekonomi memang selalu mengakibatkan problematik pada kejiwaan gitu posisinya. Itu riset 4-5 tahun lalu dilakukan oleh Sustainable Development Goals, jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, ditambah dengan problem pandemi, ya pasti orang-orang akan mengalami, karena
terjadi penurunan daya beli yang dahsyat gitu. Iya. Pada saat yang sama beban hidup meningkat karena harga melonjak, listrik naik posisinya. Per hari ini harga minyak internasional naik jadi 80,52 dolar per barel, dan itu berarti nanti akan terpicu ke harga di Indonesia karena Indonesia punya ketergantungan energi. Iya. Lalu pajak-pajak juga naik gitu posisi. Ya, akibatnya ya orang punya beban ekonomi yang tinggi gitu ngelihat ya. Beban ekonomi tinggi akhirnya ke persoalan jiwa gitu posisinya. Nah, itu membuktikan di satu kondisi ekonomi begitu, tapi di sisi lain secara sosiologis itu menyatakan bahwa keguyupan kita, ikhwanul kita gitu, hubungan persaudaraan kita, ukhuwah Islamnya itu menurun bobotnya. Iya. Karena tidak lagi terjadi tolong menolong untuk misalnya atau katakan tolong menolong untuk saling memberi makan satu sama lain menurun, walaupun kita lihat tiap hari Senin, tiap hari Kamis atau tiap hari Jumat masjid-masjid memberikan makan gratis. Tapi keguyuban kita, hubungan persaudaraan kita, kegotong royongan kita dalam hari per hari sesungguhnya hari ke hari makin menurun. Dalam bahasa yang lain, silaturahimnya memang menurun, dan kalau silaturahimnya memang menurun, ya mereka sukses menjalankan gagas apa yang disebut dengan protokol Zionis gitu. Padahal agama menyatakan jangan pernah putus silaturahim. Kan putus, kalau dalam silaturahim kan kita saling berbagi rezeki kan. Saling berbagi rezeki itu entah makan, entah minum, entah berbagi rasa, entah berbagi pengetahuan, entah berbagi info gitu ya. Itu semuanya itu rezeki posisinya. Makanya jangan pernah putus silaturahim. Tapi kita terkena kan dengan pandemi, kita putus silaturahim, kita kurangi silaturahim. Ya kena akhirnya. Ada dalam bahasa kerennya terjadi social alienation, keterasingan sosial. Karena kita setuju dengan posisi mengambil jarak, setuju dengan tidak bersilaturahim secara langsung gitu posisinya. Itu penyakit itu. Itu makanya saya tidak pernah setuju dengan yang saya sebut sebagai protokol kesehatan itu. Saya tidak terlampau setuju itu dengan itu. Makanya saya inna sholati wa nusuki itu makanya sebut wajah tu wajhi lillahi fatara samawati gitu. Apalagi kemudian memang perintahnya jangan putus silaturahim. Dan karenanya saya orang yang salah satunya mungkin paling minim ikut-ikut webinar. Hanya terpaksa saya ikut webinar. Kalau mau langsung sama saya, oke, saya offline gitu. Tapi jika tidak, saya nggak setuju gitu. Saya tidak akan memenuhi undangan online yang saya anggap tidak urgen, yang urgensinya rendah itu nggak usah lah gitu. Kalau mau offline, oke. Itu posisinya. Nah itulah secara tidak langsung. Jadi secara ekonomi terpukul, secara sosial juga terpukul. Berarti kan pukulannya ganda. Pukulan ganda social alienation, keterasingan sosial. Pukulan ekonomi, beban ekonomi makin berat. Ya jadi mental disorder, tekanan jiwa. Secara politik ada rasa ketidakadilan politik hukum gitu posisinya. Ya bertubi-tubi jadi jatuhnya gitu ngelihatnya Angga. Di Indonesia problemnya seperti sekarang. Apalagi terus ada seorang yang punya nama gitu, yang walaupun saya baru baca di Syndicate menyebut The Amazing Man gitu ya. Saya bilang saya dengan satu data aja tulisan di Project Syndicate soal The Amazing Man itu patah gitu. Misalnya soal tax ratio yang saya ambil dari tahun 2010 hingga 2020 itu kan ambruk gak karu-karuan. Neraca pembayaran yang terus-menerus negatif menurun gitu ya. Neraca perdagangan yang juga jarang sekali membaik posisinya. Utang yang terus meningkat. Sementara PDB yang naik tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio. Itu kan angka-angkanya secara umum saja sudah ketahuan bahwa sesungguhnya ada problematik pada bangsa ini, dan itu kemudian menjadi ramai di media sosial gitu. Kebayang nggak? Anda baca juga di media sosial sesuatu yang membingungkan, yang tidak memberikan pedoman kehidupan, tidak memberikan kepastian, tidak memberikan arahan dengan baik. Pada lingkungan hubungan sosial menurun karena Anda dipaksa untuk menjaga jarak, dilarang untuk melakukan silaturahim dengan baik, gitu posisinya. Secara tekanan ekonomi tinggi, coba gimana tuh pusingnya? Gitu enggak? Melihat juga ini bagaimana beberapa hal yang akhirnya masyarakat itu seperti beban itu makin bertambah yang diharapkan untuk bisa menjalankan dan juga bertanggung jawab terhadap negeri ini, diantaranya itu ya banyak pihak yang terkait ya, dari mulai pimpinan, pucuk pimpinan, presiden, sampai juga dengan pejabat-pejabat lain. Hari ini dan kemarin ya, Bang Ihsanuddin Nursi, Tempo mencatat bahkan ada beberapa beritanya gitu ya,
dirinci dengan sangat jelas bahwa ada 3 janji presiden ini di bidang ekonomi yang tidak ditepati, dan ini masalah gitu untuk rakyat gitu, yang bertubi-tubi gitu bahwa janji itu tidak ditepati dari mulai tax amnesty sampai dengan kereta cepat ya. Namun setelah Tempo menerbitkan berita itu, kalau di medsos itu kan nggak perlu lama gitu ya untuk para buzzer itu langsung mereka menyerang dengan wah ini kereta cepat Jakarta Bandung ini peningkatan pertumbuhan ekonominya akan pesat. Nanti juga akan ada nilai positif di dalam perkembangan ekonomi. Nanti masyarakat juga ini akan terjamin. Bahkan sampai 2030 Indonesia akan masuk ke ekonomi yang tingkatnya itu pesat, masuk 7 besar gitu. Nah, melihat hal-hal ini gitu ya, ini kan menjadi sesuatu yang apa buat bangsa ini, Bang Ihsanuddin Nursi? Saya di Bangsa Terbelah di halaman 162 sampai dengan 168 itu di bab khusus menguatnya Cina di Indonesia, saya juga membahas soal kereta api cepat Jakarta Bandung. Di situ bahkan sekarang menjadi berita di satu media gitu ya, di GPNN gitu, mau ngebahas kereta api cepat. Yeah. Yang pertama, ketika kita lakukan studi banding dengan kereta api cepat di Iran, kereta api cepat di Amerika, kereta api cepat di beberapa negara, investasi kita kemahalan. Yang pertama, sebelum saya bicara tentang akhirnya APBN menanggung gitu posisinya. Yang kedua, saya bikin studi banding dari model gitu. Saya kebetulan salah satu warga negara Indonesia yang menikmati kereta api cepat di Cina dari Beijing ke Shanghai, dari Shanghai ke Beijing gitu ya. Waktu itu ditulis dengan kecepatan 400 km per jam, tetapi kemudian diturunkan menjadi 278 sampai dengan 300, karena kalau sampai 400 km per jam itu pernah menimbulkan korban nyawa gitu posisinya. Dan memang nyaman. Bersih, nyaman, saya akui gitu ya. Dan saya kira sekarang kereta api cepat Cina salah satu kereta api cepat yang cukup baik di dunia. Tetapi saya sendiri punya studi banding karena pada tahun 94 saya sudah menggagas double track Jakarta Bandung. Di Kampek Purwakarta kita bikin double track gitu dengan metodologi dengan teknologi dari Skoda. Posisi Skoda itu yang kemudian dipakai oleh Jerman Barat sebagai Kruf ya. Ingat ya. Jadi kalau Anda ingat kereta api yang kepalanya hitam itu kan tulisannya Kruf kan? Nah, Kruf itu asalnya Skoda. Skoda itu adalah salah satu industri kereta api yang bentukannya paling aman di dunia gitu. Dan itu diadopsi oleh Jerman sama Perancis posisinya. Kan ada model Jerman, ada model Perancis, ada model Inggris, ada model Jepang, misalnya kita lihat. Ada 5 aliran perkereta apian di dunia. Dan kemudian muncullah di periode sejak Cina itu mereka punya unit tersendiri. Nah, pada saat itu sesungguhnya studi sudah dilakukan untuk Indonesia kereta api cepat Jakarta Bandung. Studinya sudah dilakukan oleh Jepang gitu. Makanya ketika diberikan ke Cina, Jepang marah. Tapi kemudian Jepang mendapat buah juga dari kemarahannya. Dia punya proyek Jakarta Surabaya double track dengan memperbaiki. Jadi dari mulai Cikampek ke sana tuh akan terus dibikin nanti double track, dan itu proyeknya Jepang posisinya. Termasuk perbaikan sistem signal, perbaikan macam-macam itu proyeknya Jepang. Artinya pinjaman Jepang. Itu dari segi modal dan dari segi pertarungan antara Cina dengan Jepang di Indonesia. Saya ingat betul kata-kata Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, Jepang suka macam-macam sih, makanya kita lari ke Cina gitu posisi. Itu kalimatnya. Dan saya ingat betul bagaimana sehari sebelum diputuskan NHK datang pada saya gitu. Salah satu statement saya adalah, salah satu kajian saya adalah Jepang terlampau lama mendikte Indonesia dari segi industri moda transportasi gitu. Sehingga memang pemerintah Indonesia perlu mencari alternatif. Tetapi sesungguhnya juga bukan Jakarta Bandung yang dibutuhkan. Jadi waktu Dede Yusuf sebagai wakil gubernur gitu posisinya, dengan Ahmad Heriawan sebagai gubernur Jawa Barat, saat itu sesungguhnya saya sudah 2 tahun menggagas pentingnya dibangun lintas selatan dari mulai Merak sampai dengan Banyuwangi
Nah, mulai saja dulu dengan Jawa Barat, DKI, jadi mulai Banten sama Jawa Barat itu dibangun double tracknya dari Merak sampai dengan posisi ke Cilacap sana untuk membuka kawasan selatan yang relatif jelek transportasinya, jelek infrastrukturnya. Itu akan membuka habis-habisan kawasan wisata. Karena kawasan wisata di Pulau Jawa Selatan itu bagus sekali, selain memang sumber daya juga bagus posisinya. Yeah. Dan bahkan saya menggagas sampai dengan Banyuwangi. Jadi kalau baca berita hari ini, saya bilang saya akan cium tangan pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jika dia menghentikan proyek pembangunan ibu kota, tapi memindahkan misalnya dengan membangun double track Merak sampai dengan Banyuwangi, dengan membangun double track Bitung sampai dengan Bitung Manado ya, Bitung dari Bitung sampai dengan Makassar misalnya, atau kemudian menjahit Kalimantan. Kalau menjahit Kalimantan saya gagas dari tahun 2009, 2010 posisinya. Atau kita bangun Banda Aceh Lampung double track, itu saya akan cium tangan. Kenapa sampai seperti itu? Karena itu keberpihakan kepada publiknya tinggi dan kita tidak memperluas ruang pemasaran bagi industri otomotif yang sudah menempatkan Indonesia dalam cengkeramannya gitu posisinya. Saya tidak benci industri otomotif, tapi saya ingin menyatakan saya berpihak pada kedaulatan ekonomi bangsa saya gitu posisinya. Saya ulang, saya tidak membenci industri otomotif, tapi saya berpihak pada kedaulatan ekonomi bangsa saya posisinya. Saya perlu mengangkat harkat martabat bangsa saya terutama dalam kedaulatan ekonomi. Nah, ketika Jakarta Bandung kemudian tidak lagi mampu berlanjut karena kekurangan keuangan posisinya disebabkan pada pandemi, maka suka tidak suka, setuju tidak setuju, BUMN yang terlibat dalam kereta api cepat Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, yang kita lihat begitu progresif kecepatan pembangunan cukup signifikan gitu ya. Suka tidak suka menuntut BUMN yang terlibat di dalamnya untuk menyetorkan kekurangan permodalan. Dan ketika BUMN yang kekurangan permodalan itu nggak punya duit gitu ya. Ya, negara harus menyetor gitu posisinya. Negara harus tetap melanjutkan komitmennya. Muncullah kemudian dari tidak keinginan melibatkan APBN jadi melibatkan APBN. Nah, di sana kelihatan jadinya bukan cuma sekedar disalokasi, bukan sekedar misalokasi gitu loh. Bukan sekedar salah gitu ya, dan bukan sekedar kehilangan alokasi, bukan sekedar kehilangan orientasi alokasi, tapi betul-betul dia tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat gitu posisi. Dia tidak lagi dalam rangka menjawab bagaimana sesungguhnya problematik yang sedang dihadapi. Itu yang muncul dari proses kereta api cepat, apalagi dia masuk ke wilayah-wilayah strategis pertahanan seperti di Halim gitu posisi. Itu kan pernah jadi masalah ketika dia melakukan pengukuran, ada 2 orang sedang melakukan pengukuran ke wilayah yang tertutup bagi orang asing posisi. Tambah lagi yang disebut dengan kereta api cepat Indonesia, sesungguhnya Cina sedang menjual 5 hal. Cina sedang menjual uang, satu ya, saya ulang, Cina sedang menjual uang, karena dengan tingkat suku bunga tertentu sudah dia hitung pasti posisinya, walaupun statusnya adalah turnkey project. Yang kedua, Cina sedang menjual teknologinya, gitu posisi. Yang ketiga, Cina sedang menjual produk-produknya seperti besinya, semennya, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk keretanya sendiri, dia butuh dijual posisinya gitu. Cina sedang menjual tenaga kerjanya, dan yang kelima yang paling menarik, Cina akan mereguk dalam hitungan berapa puluh tahun terakhir. Saya tidak tahu berapa puluh tahun itu kereta yang kemahalan itu akan lunas gitu posisinya. Sementara kita tahu MRT saja, dia baru 2 generasi baru bisa selesai itu MRT yang dari Lebak Bulus sampai dengan Duku Atas gitu yang dibangun oleh Jepang. Jadi kita punya kebiasaan hal-hal yang strategis itu keserahkan ke tangan asing gitu. Itu kebiasaan yang salah gitu posisinya. Saya protes misalnya dulu pada Fuad Rahmani Dirjen Pajak ya, ketika bicara tentang bagaimana peningkatan tax ratio yang kemudian ternyata ada dalam strateginya pinjamannya ke Bank Dunia. Saya bilang bagaimana mungkin Anda mau meningkatkan tax ratio, tapi basis berpikirnya Anda ambil dengan cara berutang dan Anda mencontek dengan sesuatu yang tidak layak gitu posisi. Salah satu contohnya itu 2014 di FISIP UI posisi diskusinya waktu itu gitu ya. Nah, hal-hal begini nih yang jadi jangan sekedar melihat pada posisi overpricingnya, jangan cuma sekedar melihat nanti akan meningkat pertumbuhan. Kalaupun meningkat pertumbuhan, trickle down efeknya gagal kok. Namanya saja trickle down effect. Efek menetes menghina betul gitu loh. Sementara yang blok-blokan gede-gede itu gitu, yang gelondongan gede gitu dimakan sama mereka, menetesnya itu dikasih ke rakyat. Kalau efek yang menetesnya aja gagal. Apalagi yang gelondongannya gitu. Itu yang saya bilang, saya
pusing gitu ngadepin orang-orang yang argumennya tidak berbasis data gitu posisinya. Nah, Kalau kita misalnya iya, Bang Ihsanuddin. ditambah lagi dengan sekarang posisinya kita tidak jelas di dalam percaturan internasional, dalam percaturan kan ada tahu beberapa negara kemarin shutdown kotanya karena pasokan listriknya kurang. Betul. Cina juga termasuk Itu kan yang paling besar. berkaitan dengan global climate change. Itu kan Iya. berkaitan dengan program yang namanya pengurangan penggunaan batu bara. Semuanya tunduk pada posisi aturan internasional tentang pengurangan gas emisi rumah kaca yang sumbernya salah satunya adalah pembangkit listrik berbasis batu bara yang harus dikurangi, kalau saya tidak salah 2025 sudah harus minim, tinggal berapa persen gitu posisinya. Dan itu karenanya sekarang mereka menggenjot habis-habisan ekspor gitu posisinya. Lalu kemudian setelah 2025 pengurangan batu bara itu akan terjadi pada sejumlah power plant termasuk di Indonesia. Nah, kebayang nggak situasinya kayak apa gitu? Ada situasi yang tidak jelas. Di satu sisi ada persoalan di IT, di ICT dalam konstruksi misalnya bagaimana digital currency, bagaimana soal 5G, bagaimana nanti relasinya dengan digital currency itu dengan industri perbankan. Di satu sisi posisi dengan yang namanya energi, di sisi lain juga dengan persoalan namanya pangan. Jadi dan kita tidak dapat satu blueprint cetak biru yang jelas arahnya kemana, kecuali memang mereka bilang kami sudah punya APBN 2022 misalnya, sudah mereka rancang katakan begitu ya, karena kebijakan makroekonominya kan sudah mereka luncurkan 2022. Kebijakan makroekonomi itu mereka bilang kebijakan makro itu bicara tentang besaran-besaran yang akan dicapai pada 2022. Yang saya bilang itu sebenarnya target. Dan mereka tidak pernah berani menyatakan itu sebagai target. Sejak saya di Dewan dulu saya sebutnya itu target, bukan sasaran, bukan asumsi. Kan mereka menyebutnya asumsi kebijakan makro fiskal di 2022 atau 2021 sebelumnya misalnya gitu. Saya bilang itu bukan asumsi, tapi itu sebenarnya target. Jadi artinya ada problem besar pada bangsa ini dari mulai orientasi perencanaannya sendiri, lalu kemudian pada pengalokasiannya dan pada pelaksanaannya. Dalam bahasa lain, pasal 23 dalam konstruksi APBN bermasalah. Nah, akumulasi itulah yang mengakibatkan fiskal itu gagal. Itulah yang saya sebut dari 2010 itu tax ratio menurun. Di 2020 tax ratio cuma 7,9 posisinya. Bahkan ketika ketika tax amnesty dijalankan pada 2016 berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2016 posisinya, itu cuma terjadi 0,1% perbaikan tax rasionya gitu. Tidak juga menunjukkan satu keberhasilan perpajakan. Nah, ketika keberhasilan perpajakan itu Sri Mulyani sendiri menyebut bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Jadi pada Desember 2020 kemarin Sri Mulyani menyatakan tax rasio yang jelek itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Maka sesungguhnya dia menyatakan pekerjaan gua nggak bisa dibanggain nih gitu. Masalahnya begitu gitu posisi. Dan ketika posisi itu kayak gitu, maka mereka bikin tax amnesty lagi. Mereka masukin harmonisasi perpajakan. Di harmonisasi perpajakan kelihatannya tidak ada masalah, tapi ternyata masalah pada posisi PPN, pada posisi PPA, dan pada posisi PNBP. Jadi siklus masalahnya bertubi-tubi gitu. Maka muncul pertanyaan saya seperti biasa. Ini mestinya penyelenggaraan pemerintahan itu mestinya merupakan aset bagi warga negara, bagi rakyat gitu. Tapi kenapa dia menjadi beban ya gitu? Iya. Gitu Angga. Iya. Dari penjelasan mengenai bagaimana APBN akhirnya digunakan untuk proyek kereta cepat saja, tadi menarik juga ketika Bang Ihsanuddin Nursi justru malah melihat pemerintah akan lebih berpihak ke rakyat ya, kalau misalkan pembangunan malah dialihkan ke bagaimana lintas Sumatera, bagaimana mengoptimalkan juga Jawa dan Kalimantan. Bukti ketika melihat masalah kereta cepat saja itu karut-marut sebenarnya perencanaan proyek infrastruktur ini, Bang Ihsanuddin Nursi. Orientasi planningnya asing, siklus masalahnya tadi bertubi-tubi. Kembali kemana ini Bang Ihsanuddin Nursi harusnya kita? Kalau diambil dari kerangka itu ya, saya kan saya bilang tahun 94 itu saya sudah bicara tentang bagaimana mengantisipasi jalan raya yang okupansi rate-nya gitu ya, okupansi trafiknya itu makin tinggi, jadi beban trafiknya itu makin tinggi posisi. Itu tahun 94 itu. Waktu itu tutut bicara dengan orientasi Inggris, sehingga double track Jakarta Bandung dia menggunakan Inggris, saya enggak. Posisi saya menggunakan Skoda.
Apa yang saya mau bilang? Itu soal bagaimana sesungguhnya kita melihat ke depan. Ini loh, kalau jalan raya kayak gini, kemampuan kita ngebangun jalan raya lebih rendah dari pertumbuhan industri otomotif, maka mestinya ada kebijakan imbangan gitu ya. Kebetulan MRT sudah dirancang duluan sebelum Anies gitu. Jadi ketolong Jakarta, sedikit ketolong. Tapi toh ternyata tetap aja diberlakukan ganjil genap. Kenapa? Karena pertumbuhan jumlah kendaraannya itu melampaui dari kemampuan mengatasi transportasi publik. Enggak. Kalau sebuah negara punya problematik pada transportasi publik, maka sesungguhnya dia punya problematik pada yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Ketika kita bicara perencanaan pembangunan bermasalah, maka kata kuncinya adalah dia punya problematik apa yang disebut dengan pada tata ruang. Maka bisa kita lihat untuk kawasan Jakarta. Anda mungkin akan terkejut ketika Sabtu Minggu itu kawasan Bekasi, Cibubur itu macetnya luar biasa. Sangat. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun gitu posisinya. Jadi kalau kita ambil kota Madya Bekasi, kita ambil yang namanya Cibubur, kita ambil yang namanya Depok gitu posisinya, kita ambil Tangerang Selatan, kita ambil Tangerang, kita ambil yang namanya Karawati, kita ambil yang namanya Binong, semuanya di posisi itu. Itu macetnya luar biasa. Itu ada problematik tata ruang. Betapa tata ruang yang dikembangkan luar biasa tidak diikuti oleh namanya ketersediaan accessibility masyarakat secara baik. Apa itu public accessibility, akses publik? Ya jalan raya, bukan jalan berbayar. Ini diatasi dengan jalan berbayar. Ya berarti ada bisnis dong, gitu loh. Maka Anda lihat semua yang namanya pembangunan properti berbondong-bondong mendekati jalan tol, jalan berbayar. Berarti ada satu pihak, dari satu sisi ada peningkatan biaya, berarti ada pihak yang menikmati keuntungan, gitu logikanya. Ya tadi para pemodal, ketemu tesis saya di SDG itu, jadi saya pernah bicara tentang SDG itu, basis berpikirnya cuma satu, bahwa kesinambungan perekonomian dunia itu bisa terjadi disebabkan oleh meningkatnya tabungan global dan meningkatnya investasi global. Saya punya pertanyaan, kalau gitu siapa sesungguhnya yang meningkatkan tabungan global? Ya orang kaya. Ya berarti SDG itu dalam rangka mempertahankan eksistensi orang kaya, saya bilang. Itu YouTube langsung ban tuh, langsung nggak boleh tayang lagi. Nah, balik lagi ke persoalan tadi. Jadi sebuah kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh tata ruang. Nah, saya ingat betul ketika saya di kementerian gitu, di satu kementerian kalau saya sebut apa gitu, ribut-ribut tata ruang. Saya berhadapan dengan Bappenas, dengan Menko Perekonomian. Tapi kemudian kandas di seknek karena dua kementerian itu melakukan penelikungan gitu ya, sehingga rumusan-rumusan yang kita sepakati kembali lagi sesuai dengan kemauan mereka. Itu pertarungan politik itu. Itu pertarungan politik tata ruang. Kenapa? Karena tata ruang itu pasti dipengaruhi oleh kepentingan swasta. Apa artinya? Swasta tidak pernah berhenti berjuang mengambil yang namanya ruang hajat hidup orang banyak. Swasta tidak akan pernah berhenti mengambil ruang layanan publik. Public goods dia ambil, public services dia ambil. Salah satu wujud public services diambil itu di tata ruang. Salah satu wujud yang namanya public services itu diambil adalah jalan berbayar. Gitu loh. Ya. Jadi tidak sekedar bicara tentang anggaran yang sudah berorientasi pada kemasyarakatan, alokasinya sudah ditujukan ke masyarakatan. Terus kemudian juga mereka bicara tentang katakan perencanaannya sudah baik. No, kita lihat dulu secara menyeluruh. Jadi ada pendekatan menyeluruh gitu ya. Apa yang disebut dengan pendekatan komprehensif dan integratif. Dimulai dengan perencanaan tata ruang sampai akhirnya kita tahu bahwa memang output-nya, outcome-nya gitu ya posisinya. Sampai dengan terakhir multiplier efeknya. Itu memang meleverage pendapatan masyarakat. Meleverage layanan publik yang makin baik. Dua kata kunci itu, meleverage kesejahteraan masyarakat, meleverage pelayanan publik. Itu nggak bisa diukur dengan is to doing business yang mereka banggakan itu gitu loh. Itu makanya saya memprotes EDB, is to doing business yang sekarang sedang diributkan oleh IMF dan Bank Dunia karena menyangkut soal Christina Georgieva tadi gitu. Apalagi ya Bang Ihsan Indonesia. Seluruh proyek-proyek infrastruktur ini apakah memang yang salah pemain di negeri ininya atau memang pemain asingnya yang lebih canggih gitu ya, sampai ya kita kan terlibat ya sampai nyewa apa sebut tuh BCG lah ya, Boston Consulting Group yang di proyek kereta cepat aja fee-nya luar biasa itu Bang Ihsanuddin. Jadi bukan hanya asing itu fokus ke tirai bambu ya, sebenarnya banyak juga pihak-pihak asing ini yang ingin mengeruk gitu kan. Ya itu tadi karena tadi
Jadi tadi ya, Hmm. saya pernah cerita tentang bagaimana saya tidak setuju program pinjaman Bank Dunia pada Pintar. Pintar itu proyek tax reform gitu ya posisi, Hmm. perbaikan penerimaan perpajakan. Apalagi yang namanya pada proyek-proyek yang sifatnya fisik gitu. Hmm. Apa anak-anak Indonesia, saya bilang anak-anak Indonesia, tepatnya kalau pakai penghargaan, apa yang memang putra-putra Indonesia itu tidak mampu? Hmm. Saya ingat betul bagaimana pembangunan jalan tol Jagorawi gitu ya. Iya, Itu iya. pekerjaannya anak-anak ITB loh. Hmm. Pekerjaannya anak ITB itu sampai tingkat kepadatannya bagus, kerataannya bagus gitu ya. Kan jalan tol terbaik di Indonesia adalah Jagorawi. Anda setuju tidak setuju? Tingkat kerataannya bagus gitu ya, kepadatannya bagus gitu posisinya. Jakarta Itu yang Bogor kerja. Ciawi. Walaupun memang di konsultansi atau diawasi oleh pihak asing. Karena Hmm. posisinya memang pertama pinjam. Hmm. Tapi kalau Anda kemudian lihat jalan tol yang lain kan, waduh tingkat kerataannya tidak terlampau baik, tingkat kepadatannya jelek gitu. Nah, hal-hal begitu menunjukkan bahwa sesungguhnya secara sistematik dengan merujukan pada kebebasan berinvestasi, kebebasan perekonomian, sesungguhnya Indonesia mengidap 5I yang saya bilang. Ada inovasi, ada intervensi, ada infiltrasi gitu. Oh. Lalu Anda ditakut-takuti, kalau Anda nggak begini nanti Anda Ya, indeks ya. persaingannya turun. Ya, ya. Kalau Anda tidak begini, maka Anda is doing bisnisnya jelek. Ya, ya. Itu Anda tidak akan menjadi tujuan investasi. Maka tidak akan terjadi pertumbuhan. Faktanya, Anda punya target 7%, tetap aja 5%. Nggak bisa bikin apa-apa. Dan pada posisi 5%, tax ratio-nya tidak membaik tuh. Pada posisi pertumbuhan 5%, yang namanya neraca pembayaran tidak baik. Keseimbangan prima juga negatif. Gitu loh. Artinya sesungguhnya kita punya problematik dari mulai orientasinya. Betul. Orientasi itu menentukan orientasi berpikir ya, itu menentukan bagaimana perencanaan menentukan bagaimana yang namanya anggaran, APBN, anggaran menentukan bagaimana alokasi itu, terus bagaimana pelaksanaan, bagaimana pengawasan, dan bagaimana outputnya. Jadilah seperti sekarang gitu posisinya. Nah, konsultan kayak gitu bukan cuma sekedar Boston Consulting Group yang kayak gitu. Bukan Bahkan hanya ada itu ya. satu konsultan yang sudah demikian lama bercokol di sebuah BUMN gitu. Oh. Begitunya bercokol di Taman Suropati. Lama ini dari zaman dulu nih. Iya, bahkan dulu ketika saya di DPR, saya menemukan satu konsultan yang berkantor di satu kementerian. Oh. Setelah reformasi, ada satu konsultan yang berkantor di kantor DPR, dan saya protes pada ketua DPR dan pada ketua komisi. Dan mereka fine-fine aja itu tidak merasa terganggu dengan adanya konsultan dan LSM asing di kantor DPR. Itu saya protes pada ketua komisi dan pada ketua DPR loh dalam sebuah diskusi terbuka. Saya ingat betul itu. Masalah kedaulatan ya. Waduh. Betul-betul saya ingat. Dan mereka merasa nyaman dengan itu. Sementara saya dulu gitu ya. Maaf. Ketika saya muncul kayak gitu, langsung saya gempur posisi. Anda tahu nggak, ketika sebuah undang-undang direkayasa oleh asing, itu saya mendapatkan bukti langsung loh. Karena dia duduk di sebelah saya. Itu di era reformasi loh, Angga. Kok bisa duduk Di sebelah? era reformasi. Jadi sebuah pembahasan undang-undangnya dibiayai oleh asing itu posisinya ya. Itu asingnya ngawasi dari atas. Dan saya duduk di sebelahnya karena saya sedang mengawasi bagaimana anggota dewan itu melakukan pembahasan gitu. Jadi di lantai 2 kan kita kan. Dan saya resmi dengan surat bahwa saya mengikuti pembahasan undang-undang dari mulai RU diajukan sampai dengan akhirnya paripurna kan ECS ya posisinya. Itu saya ikuti dan saya selalu ketemu orang asing di atas itu. Saya tanya dari mana? Dia sebutlah dia dari mana. Wah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah, sampai di situ. Itu. Itulah kenyataan yang kita hadapi, Angga. Makanya saya ngambil tesis tadi. Misalnya dapat dokumen bahwa investasi asing itu 5I, saya dapat kenyataan di lapangan juga kayak gitu. Gitu juga ya. Bahkan dalam perdebatan soal amandemen Undang-Undang 45, keterlibatan asing demikian kental gitu. Apakah prakteknya Bang Ihsanuddin prakteknya sampai ke gitu ya, ketika pemerintah itu membangun infrastruktur dengan biaya yang membengkak, akhirnya harus dijual dengan harga yang murah? Kesulitan fiskal kan sebenarnya dengan tax amnesty 2, terus rendahnya tax ratio dan tudingan G7, tudingan OECD bahwa Indonesia adalah negara paling rendah tax ratio-nya di kawasan Asia Pasifik, maka sesungguhnya Indonesia seperti yang saya bilang berkali-kali dirasir mengalami krisis fiskal. Jadi kalau pakai bahasa teman-teman itu kita akan mengalami krisis APBN gitu ya. Saya enggak lah, saya cuma bilang krisis fiskal. Kalau krisis fiskal itu artinya krisis penerimaan gitu. Kalau krisis penerimaan sesungguhnya cuma tinggal apakah Anda mau berbagi sama masyarakat apa enggak.
Sepanjang Anda melakukan konsentrasi kekuasaan, konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu, masyarakat nggak mau berbagi. Anda bisa lihat kok bagaimana cara tertutupnya masyarakat berbagi. Itu bukti bahwa sesungguhnya masyarakat mengambil jarak dengan kekuasaan. Itu indikator di pajak. Saya bilang aja, tax ratio itu menggambarkan, karena ada kajian ini di Harvard, ini menjadi rujukan saya dengan baik nih ya. Why people don't trust the government. Itu kajian ini di Harvard itu. Untuk menunjuk bahwa sesungguhnya masyarakat nggak percaya pada pemerintah gitu posisinya. Nah, kalau sampai alokasi anggaran di BUMN, bahkan dengan PMP, dengan penyertaan modal pemerintah, membangun infrastruktur, demikian mahalnya, overpricing istilahnya. Kalau pakai bahasa itunya, markup, digelembungkan posisinya gitu ya. Digelembungkan sedemikian rupa. Lalu setelah digelembungkan dijual murah, itu karena sekali lagi karena tekanan fiskal. Pada posisi markup, Anda mendapat tekanan dari kelompok partai politik. Misalnya begitu gitu. Karena kalau istilah yang muncul, sementara kan kita kesulitan nih mendapatkan data bagaimana sesungguhnya real price-nya. Saya misalnya sekali lagi heran bertanya-tanya, kenapa sih mesti bergopoh-gopoh bangun jalan tol gitu? Kenapa kita nggak rancang dengan matang, memberdayakan masyarakat tadi dengan kereta api, dengan posisinya kayak gitu ya, sehingga masyarakat terlibat dalam bentuk kepemilikan saham karena tanahnya dibebaskan, tidak dihargai dengan posisi undang-undang pertanahan dengan posisi yang kayak gitu. Itu kan akan menunjukkan keterlibatan masyarakat secara utuh. Itu yang saya sebut di Kalimantan Timur sampai akhirnya beberapa, ya nggak saya sebut ya, tata ruang provinsinya tidak cocok dengan tata ruang kabupatennya, sehingga sejumlah bupatinya bermasalah, dan hingga hari ini jalan tolnya tidak selesai posisinya. Nah, kalau sudah sampai pada posisi terjadi pembengkakan, markup posisinya atau overpricing, istilah saya kemahalan gitu posisi. Lalu dijual dengan fire sale, lagi-lagi itu bukan cuma sekedar pada kesalahan perencanaan, itu kesalahan pelaksanaan gitu. Nah, berarti ada problem sistem, gitu kalau bahasa sederhana. Problem sistem ini berkaitan dengan perilaku, dengan aktor. Jadi ada dua masalah, dan masalahnya masalah utama semua. Apa itu? Sistem dan aktornya. Nah, tapi masyarakat tidak bisa bikin apa-apa karena sistemnya memang memberi ruang bahwa partai politik adalah satu-satunya pemegang saham dari pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan. Satu-satunya pemegang saham cuma partai politik. Dan yang mereka masyarakat berikan, punya apa? Masyarakat cuma punya satu, menyerahkan kedaulatannya dalam posisi pemilu, lalu kemudian keduanya membayar pajak. Ya sudah, berarti masyarakat korban gitu. Dan mereka hanya melakukan istilahnya tuh ya lip service gitu ya, muka yang manis gitu ya, apalagi di era pemilu, apalagi tadi untuk penyaluran tadi, masyarakat tuh hanya digunakan untuk itu. Tapi iya, jadi kalau dari teori politik gitu ya, saya ngambil ilmu politiknya sekarang. Dari ilmu politik itu apa yang disebut dengan manipulasi aspirasi, nggak enak ngomongnya nih. Karena manipulasi aspirasi masyarakat itu dimanipulasi, diterima seolah-olah gitu ya, tapi kemudian dikotak-katik gitu. Realnya aspirasi masyarakat yang real yang diadaptasi cuma 10-90 kepentingan mereka. Itu manipulasi namanya. Atau manipulasi itu bisa jalan. Iya, masyarakat butuh jalan raya gitu. Iya deh, dibangunnya jalan tol gitu. Iya, masyarakat butuh jembatan, tapi jembatannya berbayar. Itu manipulasi. itu salah satu bentuk aspirasi yang dimanipulasi. Lalu ada yang kedua, aspirasi disimpangkan. Masyarakat nggak butuh pembangunan kota baru, masyarakat butuh pada bangun kota baru, bangun double track kereta api misalnya. Itu posisinya disimpangkan karena tidak ada kebutuhan untuk membangun ibu kota baru misalnya. Contohnya misalnya gitu. Kalau ngambil kayak gitu, apalagi studi keamanannya kayak gitu. Studi tentang keamanan dan ketahanannya kayak gitu. Jadi kan ada dua. Itu kan bukan cuma sekedar studi perekonomian, bukan cuma sekedar studi lingkungan, bukan cuma sekedar studi tata ruang darat, tata ruang laut, tata ruang udara, tapi juga soal keamanan, ketahanan, dan seterusnya, bahkan sampai studi tentang bagaimana ke depannya kayak apa. Baik. Nah, itu yang kedua posisi. Yang ketiga, aspirasinya normatif. Ya, normanya cuma segitu, tapi nggak bikin lebih, gitu. Cuma ya segitu. Nah, norma aja, sesuai dengan norma aja. Normanya berapa? Oh, mereka bangun jalan, ya udahlah bangunin jalan sekedarnya.
Lalu berikutnya mereka butuh apa? Butuh beras dengan harga 8.000 per kilogram misalnya. Dia siapkan aja beras, bukan tentu 8.000 kilogram, karena atau yang bagus, yang premium harganya bisa 12,5 gitu, 12.500. Itu posisi yang nominal, yang normal. Ada juga yang nominal. Nominal ya sesuai aja dengan angka posisi. Berarti dengan itu ya, bagaimana ya? Sekedar adalah. Yang terakhir yang paling gak enak, semantik. Aspirasinya disemantikkan gitu. Filosofinya benar gitu. Ya. Lalu kemudian bahasanya benar. Tapi tindakannya nggak benar. Sekedar filosofi saja. Itu tadi yang Anda bilang wajah manis, wajah benar gitu. Itu dalam bahasa politik, bahasa kajian ekonomi politiknya semantik gitu. Baik, Bang Ihsan Nursi, kita udah dibatasi waktu ini terakhir ya. Iya. Sebenarnya menuju tadi yang Bang Ihsan sebut nih, kedaulatan ekonomi bangsa, kalau dilihat dari sistem sama pelaku ekonominya sekarang harusnya bagaimana sih? Karena Anda bicara seharusnya berarti kita bicara tentang konstitusional ya. Nah, kalau kita bicara konstitusional itu saya bicara ekonomi konstitusi. Nah, kalau saya bicara ekonomi konstitusi, basisnya itu adalah pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dilaksanakan dengan pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 34 yang basisnya adalah gitu ya, negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, yang payungnya adalah kata pembukaan, yang pilar-pilarnya ini dia kata kuncinya. Semangat para penyelenggara negara. Ketika pasal 33-nya disingkirkan dengan ayat 4, ketika pasal 23-nya bersifat tadi seperti penjelasan kita dari awal sampai dengan akhir gitu. Lalu pasal 27-nya bukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, tapi tiap-tiap penduduk, artinya orang asing yang dapat pekerjaan. Maka tidak akan beres dengan pasal 31-nya soal pendidikan. Apalagi pendidikannya filosofinya dicabut, norma-norma etikanya, norma-norma moralnya nggak jelas kemana arahnya gitu. Maka tidak ketemu juga dengan pasal 32. Bagaimana bahasa itu harus berbaik gitu posisinya. Dan tidak ketemu dengan pasal 34. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara tidak berbasis pada hitung-hitungan swasta, tapi betul-betul dipelihara oleh negara. Dan begitu berarti tidak berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29-nya nggak dapat. Berarti tidak ketemu dengan kata pembukaan, maka hilanglah peran kata pembukaan. Bahwa sesungguhnya ekonomi konstitusi itu memerintahkan agar bangsa ini terbebas dari ketertindasan. Bahwa bangsa ini mesti bebas dari yang namanya kebodohan. Bahwa bangsa ini mesti bebas dari kemiskinan. Bahwa bangsa ini mesti bebas dari ketimpangan. Yang paling akhir, yang paling penting, bangsa ini mesti bebas dari kehinaan. Kenapa? Itu tadi, karena ekonomi konstitusinya tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Itu prinsip ekonomi konstitusi yang saya bangun, yang kemarin BPIP menyelenggarakannya dengan sebutan ekonomi Pancasila, tapi mereka tidak punya basis teoritikal yang kuat gitu posisinya. Nah, saya basis teorinya kan jelas bagaimana modal sosial sama dengan modal finansial. Yang modal sosial finansial itu bukan sekedar sama dengan, tapi dia statusnya adalah sinergi. Dan bisa sinergi itu disebabkan oleh dukungan, dorongan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi bukan keinginan kelompok, bukan keinginan oligarki, bukan keinginan pebisnis, tapi keinginan luhur. Dan keinginan luhur artinya para penyelenggara negara harus bebas dari kepentingan pribadi, harus bebas dari kepentingan kelompok. Ini kan Anda bisa lihat mereka berbondong-bondong menegakkan, menjalankan kepentingan segelintir orang. Gitu ceritanya. Jadi ada problematik mendasar memang. Itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan kita memang sudah masuk dalam posisi krisis kehidupan berbangsa bernegara kalau kayak gini. Gitu kan. Nah, kalau sudah sampai di situ, ya mestinya kita mawas diri, kita bisa introspeksi diri, kita berkontribusi pada kesalahan, atau kita bagian dari persoalan gitu posisinya, atau kita justru bagian dari pemecahan masalah. Gitu. Istilah saya ada 3, kita bagian dari persoalan, atau kita menambah persoalan, atau kita kemudian berupaya untuk menyelesaikan masalah. Bagian dari dalam solusi. Islam, karena kita diminta untuk menjadi umat yang terbaik, kita diminta menjadi khairul bariyah, pribadi-pribadi yang baik posisinya gitu ya. Kita diminta menjadi umat yang terbaik, kuntum khairul umat posisi, dan kita diminta untuk menjadi pribadi yang bermanfaat gitu, khairunas anfa'uhum linnas. Maka kita tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Walaupun kita dituding sebagai intoleran, kita dituding sebagai radikal, kita dituding
Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan intoleran, kita bukan radikal. Kita justru bermaksud untuk menegakkan setegak-tegaknya konstitusi Undang-Undang 45 itu yang diperintahkan oleh Pandare Republik, bahkan diperintahkan oleh namanya Bung Karno, walaupun Bung Karno di tengah jalannya terakhirnya setelah itu banyak berubah gitu. Tapi minimal gagas-gagas awal Bung Karno itu bisa kita terima ketika dia bicara sosialis religius posisinya gitu. Bagaimana nasionalis, sosialis, religius itu bekerja. Kalau itu kita ambil dalam kerangka berpikir menegakkan harkat martabat bangsa, maka sesungguhnya bangsa ini tidak akan seperti ini gitu. Itu yang terus terang saya dalam posisi kerisauan yang amat sangat mendalam karena ketidakjelasan posisi hari ini dan berarti ketidakjelasan posisi ke depan. Baik. Orang baru ribut misalnya tentang bagaimana Selat Taiwan. Saya sudah ngomong 2019, saya sudah ngomong posisi bagaimana Laut Cina Selatan itu saya sudah ngomong dengan seorang yang sekarang tidak lagi jadi menteri gitu ya. Dan dia kemudian di era pertama Jokowi ini sudah saya sebut ini loh Laut Cina Selatan akan kayak gini. Yang jadi masalah sesungguhnya berarti bukan cuma sekedar aktornya yang punya orientasi nggak benar. Jangan-jangan juga wawasannya. Demikian Angga, saya minta maaf kalau saya salah. Itu yang terakhir pengen banget bahas tuh minggu depan wawasan itu. Bagaimana literasi itu menentukan nasib bangsa. Betul sekali. Ketika ada bicara literasi, saya ingat betul saya menjelaskan Iqra itu sampai 2-3 jam. Insya Allah pekan depan. Insya Allah, amin. Terima kasih Bang Ihsanuddin ya. Saya minta maaf kalau saya salah pada pendengar Rasi, pada pemirsa Rasial TV gitu ya. Sambil memohon maghfirah dari Allah. Kalau benar memang karena kehendak Allah, karena memang kita wajib berjalan di ihdinas siratal mustaqim posisinya gitu ya, supaya kita bisa berbagi dalam kebaikan gitu. Tujuan kita sekali lagi kita berbagi kebaikan. Karena memang Islam mengajarkan yang kebaikan. Islam kontribusinya kebaikan. Jadi sesuai dengan bulan Rabiul Awal ini, kehadiran Rasulullah dalam rangka rahmatan lil alamin, dalam rangka uswatun hasanah, maka sesungguhnya pembicaraan kita adalah pembicaraan kebaikan, bukan pembicaraan keburukan. Insyaallah. Demikian Angga. Semoga selalu sehat ya Bang Ihsanuddin ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.